Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Miss Jose is here. Okay, today we are going to learn about English lessons. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris sama Miss Oza. Okay, pelajaran kali ini kita akan belajar tentang tenses. What is the meaning of tenses? Apa sih artinya tenses? Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan tingkat kesempurnaan kejadian. Apa tadi tenses? Perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan tingkat kesempurnaan kejadian. That's good. Oke, tenses yang akan kita bahas adalah artinya tadi sudah Miss Oza sebutkan. Lalu macam-macam tenses. Ada berapa sih macam-macam tenses? Kira-kira ada yang tahu? Oke, that's good. Macam-macam tenses itu ada 16. Wah, banyak ya. Oke, nanti kita bahas. Lalu setelah itu tenses bentuknya. Bentuk tenses itu ada 2. Ada berapa? Ada 2. Tenses yang berbentuk verbal seperti itu. Tenses ada yang berbentuk verbal, ada yang berbentuk nominal. Ya. Nanti kita bahas apa sih perbedaan verbal dan nominal. Kalau verbal itu menggunakan kata kerja asli. Oke, kata kerja asli. Bukan berarti nominal menggunakan kata kerja palsu. Awas ya. Nominal itu menggunakan kata kerja bantu. Oke. Kata kerja bantu seperti itu. Tapi yang akan kita bahas sebelum membahas tentang verbal sama nominal, kita kembali ke macam-macam tenses yang 16. Wah, ada banyak nih tenses 16. Ternyata apa aja? Kita lihat di sini. Oke, ada 16 tenses di sini ya, beserta rumusnya masing-masing. Oke, thank you. Yang akan kita bahas kali ini tentang simple present tense. Oke, kita fokus kembali ke simple present tense. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang artinya, bentuknya simple present tense itu sendiri, dan rumusnya. Pasti di tenses ini kita membahas banyak rumus ya. Oke, fokus ke simple present tense. Arti dari simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian itu sedang berlangsung saat ini. Jadi yang berhubungan dengan hari ini itu pakainya simple present tense. Oke, dan kejadian yang berlangsung berkali-kali seperti apa? Kayak makan 3 kali sehari, itu kan berkali-kali. Tidur, mandi. Nah, itu yang namanya simple present tense. Dan general truth. General truth itu kebenaran yang umum. Contohnya seperti sehari ada 24 jam gitu, atau seminggu ada 7 hari, itu namanya general truth. Atau bumi berbentuk bulat, atau matahari panas gitu ya, seperti itu. Nah, itu arti dari simple present tense. Sekarang kita bahas di bentuknya. Bentuknya itu sama seperti tadi. Bentuknya ada dua, ada nominal, ada verbal, seperti itu. Tetap sama. Jadi verbal sama nominal itu pasti masuk ke semua tenses gitu ya. Ada verbal, ada nominal. Tadi verbal itu kata kerja asli, nominal itu kata kerja bantu. Oke, kita bedain. Yang asli itu pasti dilakukan. Jadi verbal itu kata kerja yang pasti dilakukan, seperti mandi, melakukan sesuatu. That's right, makan. Oke, contohnya yang verbal atau menggunakan kata kerja asli. Kita kasih contoh. I eat rice. Itu ya. Jadi eat, makan. Jadi dia melakukan sesuatu. I eat rice. Gitu. Selanjutnya ada nominal. Kita bandingkan dulu biar kalian paham apa itu verbal, apa itu nominal dengan contoh. Contohnya seperti I am beautiful. Saya cantik. Apakah melakukan sesuatu? Apa cantik itu melakukan sesuatu? Tidak.
Jadi bisa difahami ya, verbal itu menggunakan kata kerja asli, nominal menggunakan kata kerja bantu. Bantunya itu di mana? Ada di kata am. Kalau it itu verb asli, kalau am itu verb bantu. Bisa dibilang verb juga, tapi termasuk ke dalam verb yang bantu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, that's good. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari simple present tense atau bentuk dari tensesnya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas dan fokus ke rumus simple present tense. Oke, kita pastikan di setiap tenses itu ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Itu ya. Positif, negatif, dan interrogatif. Rumusnya, kita tulis rumusnya. Ada subjek plus verb 1, atau bisa menggunakan verb s atau is khusus untuk subjek she, he, it. Nanti kita bedakan ya. Kita bedakan ada dua contoh yang menggunakan I, you, we, they, atau kita gunakan pakai she, he, it. Oke, subjek plus verb 1 atau verb s, is plus objek atau complement. Objeknya berbentuk complement yang kalian sudah tahu itu ya. Miss Oza sering singkat menjadi kata anak. Apa itu anak? Adjektif, noun, dan adverb. Oke, contohnya kita pakai kata yang tadi ya. Seperti I eat rice. Saya makan nasi. Berarti kalau yang interrogatif, berarti kalau yang negatif, kalau positifnya I eat rice, saya makan nasi, berarti negatifnya apa? Saya tidak. Berarti tidak pakainya do not atau don't. I do not. Oke, ini tetap disambung. Eat. Oke, eat rice. Gitu ya. I do not eat rice. Nah, sekarang untuk membuat kata interrogatif atau pertanyaan. Kalau untuk pertanyaan, rumusnya auxiliary dulu atau do-nya dulu di depan. Kita pindahkan do menjadi, pindahkan posisinya do ke depan. Jadi do I. Oke, seperti itu ya. Do I eat rice? Tanda tanya, apakah saya makan nasi? Jadi jawabannya adalah yes or no. Itu adalah sebuah pertanyaan atau interrogatif. Nah, yang ini, contoh yang ini adalah contoh dari verbal. Oke, verbal dari simple present tense. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita beralih ke nominal. Contoh nominal simple present tense. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke nominal. Oke, contoh nominal atau nominal sentence. Contoh kalimatnya seperti tadi, selalu ada subjek. Oke, kalau tadi menggunakan verb asli atau verb 1 SIS, sekarang kalau di nominal itu nggak pakai verb. Tadi pakainya apa? Kata kerja bantu. That's right. Kata kerja bantu seperti is. Oke, pakai am atau pakai or plus objek. Gitu ya. Oke, seperti biasa ada positif, negatif, dan interrogatif. Contoh subjeknya seperti tadi, I. Oke, I pasangannya I. Oke, I am, bukan I is, bukan I are. Seperti itu ya. I am. Oke, objeknya tadi kita pakai kata beautiful. Oke, I am beautiful. Berarti kalau negatifnya I am, saya cantik. Berarti negatifnya saya tidak cantik. I am not. Oke, good. I am not beautiful. Oke, masih ingat tadi cara membuat interrogatif? Interrogatif berarti auxiliary-nya pindah ke depan. Berarti gimana? Oke, am I. Gitu ya. Am I apa? Oke, beautiful.
tanda, jangan lupa tanda tanyanya harus disertakan. Berarti artinya apa? Am I beautiful? Apakah saya cantik? Gitu ya. Apakah saya cantik? Berarti jawabannya yes or no. Kalau yang jawabnya cowok, no, I am handsome, gitu ya. Oke, good. Oke, dari contoh kalimat verbal sama nominal, perbedaan verbal sama nominal di simple present tense, kalian bisa pahami ya. Oke, sekarang Miss Oza kasih tugas. Are you ready guys? Tugasnya, tada. Oke, di sini ada short text atau teks pendek. Nah, kalian cari mana kata yang termasuk verbal, mana kata yang termasuk nominal. Oke, saya dilihat, dipahami. Okay, see you next time. Miss Oza here and see you on the next lesson. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.